Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Bu, kami dari SD Negeri 16 Kota Bengkulu. Tujuan kami di sini ingin mewawancarai Bapak Ibu mengenai program MBG untuk kepentingan tugas kelompok dari sekolah. Mohon kiranya Pak, Bu, berkenan kami wawancara sekarang. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasama Bapak Ibu. Kita langsung saja mulai wawancaranya ya Pak, Bu. Apa tujuan atau visi dan misi program MBG tersebut? Program MBG ini adalah program yang direncanakan atau dikampanyekan oleh Bapak Presiden kita. Siapa Bapak Presiden kita? Ya, Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming ya. Jadi tujuan daripada program ini adalah untuk mengurangi angka stunting atau kekurangan gizi pada anak-anak di Indonesia. Jadi itu yang tujuan pertama ya. Kemudian harapannya dengan adanya program ini tidak ada lagi anak-anak yang kekurangan gizi. Tidak ada yang anak-anak yang sekolahnya tidak fokus karena belum sarapan di rumah. Supaya semua anak-anak itu bisa makan yang sama. Makanan yang sehat, tidak minum minuman yang tidak sehat. Mungkin adik-adik selama ini pernah kan minum minuman yang kayak kemasan, Power Ale-ale, itu kan pernah nggak? Pernah. Itu sehat nggak kira-kira? Tidak sehat ya. Oke, jadi dengan adanya program ini harapannya adik-adik bisa hidup lebih sehat, terus gizinya terpenuhi setiap hari, seperti itu ya. Nah, kemudian itu secara adik-adik sekalian. Kalau secara umum, tujuan ini bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Ada nggak tetangga-tetangganya yang kerja di sini? Ada ya. Nah, jadi dengan adanya program ini, itu bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Kemudian perekonomian juga bisa tumbuh karena jumlah permintaan bahan pangan itu meningkat karena adanya program MBG. Jadi sayuran, daging-daging di pasar permintaannya meningkat, ya, karena jumlah permintaannya banyak. Setiap hari kita memproduksi beras itu sekitar berapa Mbak tadi? 12 karung. Itu satu karung itu 20 kilo. Berarti dalam sehari bisa memproduksi 120 kilo. Nah, itu kan artinya kan petani padi makmur ya. Petani padi makmur karena padinya permintaannya tinggi. Peternak telur jadi sejahtera karena permintaannya tinggi. Dan petani-petani yang lain. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Bagaimana proses pemilihan jenis makanan yang disajikan? Kalau untuk proses pemilihan jenis makanan itu, kan jenis makanan kita itu dibedakan, ada yang namanya karbohidrat, protein, terus ada sayuran, buah, ada protein nabati, hewani. Jadi pemilihannya berdasarkan kelompok itu. Kalau untuk jenis yang karbohidrat, yang adik-adik tahu apa itu? Contoh dari jenis makanan karbohidrat: nasi, terus ubi, roti, itu jenis karbohidrat. Terus kalau protein hewani yang adik-adik tahu? Contohnya yang sering kalian makan? Ayam, ikan, telur, daging sapi, daging-dagingan. Terus protein nabati ini bisa tempe, tahu, terus kacang-kacang. Kalau sayuran, banyak kan jenis sayur, contohnya bayam, sawi, kan itu banyak. Terus buah, pilihan buahnya juga berdasarkan jenis, sesuai dengan yang kami pilih untuk menunya kan.
Jadi untuk pemilihan jenis makannya berdasarkan kelompok itu, karbohidrat, protein, protein hewani, protein nabati, sayuran dan buah. Terus ada tambahan susu. Lanjutkan. Bagaimana Bapak Ibu memastikan makanan yang disajikan tetap aman dan higienis atau penerima MBG tersebut? Oke, sebentar ya. Kami memastikan makanan yang disajikan tetap aman dan higienis untuk adik-adik sekalian itu melalui proses yang panjang. Pertama, ketika bahan makanan itu datang, kami menyortir mana bahan makanan yang layak, mana yang tidak. Contoh, kalau ada daging yang kira-kira busuk, akan kita sortir, akan kita tolak, tidak akan kita ambil. Kalau ada buah-buahan yang kira-kira busuk, akan kita buang, akan kami buang ya. Kita sortir ya, akan disortir. Kalau ada sayuran-sayuran yang berulat, akan disortir. Nah, setelah melalui proses penyortiran, itu akan melalui proses persiapan. Jadi proses persiapan itu nanti akan dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan gizi adik-adik sekalian. Nanti setelah itu dicuci ya, dicuci dengan bersih, memastikan bahan yang akan dimasak itu benar-benar sudah bersih dan aman. Kemudian untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang masak itu wajib menggunakan AP. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan program MBG tersebut? Oke ya. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan program MBG tersebut? Untuk kendala yang bapak-bapak dan ibu-ibu di sini hadapi itu pertama apa ya kendalanya ya? Kendalanya itu mungkin bapak-bapak ibu-ibu kan di sini kan kerjanya kan campur ya. Ada yang kerjanya malam, ada yang kerjanya pagi. Nah, untuk yang kerjanya malam itu kadang tidak fokus ya, tidak fokus. Kemudian yang rumahnya lumayan jauh dari sini, kalau hujan harus melewati hujan seperti itu kan. Kemudian kadang juga ada yang sakit karena kerjanya kan malam, istirahatnya kurang seperti itu ya. Mungkin itu kendala-kendalanya. Terus dalam penghantaran ke sekolah, kadang-kadang mobilnya kena macet di jalan, kadang-kadang lampu merah kan, jadi tidak bisa buru-buru. Jadi kalau adik-adik nanti di sekolah makanannya telat datang, harap dimaklumi, karena kan Pak supirnya mungkin hati-hati bawa makanannya supaya nggak tumpah di jalan, supaya selamat sampai sekolah makanannya. Mungkin itu kendalanya ya. Bagaimana tindak lanjut untuk limbah atau sampah yang disebabkan oleh dapur MBG ini bagi lingkungan sekitar? Tindak lanjut untuk limbah sampah yang disebabkan oleh MBG ini, jadi seperti ini adik-adik ya. Limbah sampah yang dihasilkan oleh MBG ini itu digunakan untuk pupuk kompos di masyarakat. Jadi sayuran-sayuran, kemudian plastik-plastik hasil produksi itu digunakan untuk pupuk kompos. Ya, jadi SPPG atau tempat kita memproduksi makanan ini bekerja sama dengan masyarakat untuk menjadikan limbah hasil produksinya itu sebagai pupuk kompos, sehingga limbahnya itu bisa bermanfaat untuk penanaman melon, kemudian untuk memberi makan maggot. Tahu maggot? Ulat kecil-kecil tuh yang makanin sayuran. Nah, jadi limbahnya itu dikasih makan untuk maggot, sehingga pupuk kompos ini memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar bisa memberi tanaman-tanaman mereka dengan pupuk kompos, sehingga tanamannya subur. Terus buat ngasih makan maggot, sehingga maggotnya nanti gemuk,
magotnya bisa dijual untuk pakan ikan, untuk yang lain. Seperti itu ya. Untuk pertanyaan terakhir Pak Bu, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang program MBG secara keseluruhan? Secara keseluruhan menurut pendapat Bapak ya, program ini sangat bagus untuk semuanya. Untuk adik-adik supaya adik-adik gizinya terpenuhi, menjadi generasi muda masa depan yang kuat, yang sehat, yang cerdas. Ketika adik-adik perutnya terisi kenyang, tubuhnya fit ya karena makanan-makanan bergizi, tentu adik-adik belajarnya semangat ya, fokusnya meningkat sehingga pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu di sekolah itu bisa tertangkap dengan baik. Kemudian untuk masyarakat sekitar, dengan adanya program MBG ini sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar, memberikan manfaat untuk warga-warga ya, pedagang-pedagang jadi jadi laku. Pedagang sayuran, kami beli sayurannya. Pedagang telur, kami beli telurnya. Pedagang pedagang buah-buahan, kami beli buah-buahannya. Pedagang beras, kami beli berasnya. Begitupun dengan petani-petaninya ya. Terus Bapak Ibu yang lain juga dapat lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi menurut pendapat Bapak, program ini bagus. Semoga program ini terus berjalan supaya generasi mudanya bangkit, generasi mudanya kuat, ekonominya tumbuh. Seperti itu. Oke, sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.